Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita masuk pada bab yang ke-29, bicara tentang ilmu nujum ataupun astrologi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Imam Al-Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Pertama, sebagai hiasan langit. Yang kedua, sebagai alat pelempar syaitan. Dan yang ketiga, sebagai tanda-tanda arah dan yang semacamnya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain perkara tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal-hal di luar batas pengetahuannya. Taib. Diletakkan bab ini oleh pengarang tentang bab maja'a fi tanjim, bab yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang hukum ilmu nujum. Karena ilmu nujum ini terbagi menjadi 2 hukum, makanya pengarang tidak menyebutkan hukumnya di sini. Biasanya kalau memang termasuk syirik, pengarang kitab ini selalu mengatakan minasyirki, termasuk kesyirikan ini dan itu. Tetapi di sini tidak disebutkan hukum dalam babnya, cuman maja'a fi tanjim, apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang bicara tentang ilmu nujum. Karena ilmu nujum ada 2 jenis. Ada ilmu nujum yang diperbolehkan, ada ilmu nujum yang tidak dibolehkan, bahkan sampai kepada kesyirikan, mengeluarkan pelakunya dari Islam ataupun hanya sekedar syirik kecil. Adapun yang dibolehkan, kalau ilmu nujum itu dibawa kepada ilmu tasyir. Ilmu tasyir artinya dengan perjalanan bintang di langit itu digunakan sebagai alat-alat untuk umpamanya seperti yang dalam hadis ini, untuk petunjuk arah, untuk kompas. Karena zaman dulu kan tidak ada kompas seperti di zaman sekarang, belum ada Google Map. Sehingga mereka, kalau khususnya para nelayan, kalau ingin berangkat dan pulang itu, mereka menandai lewat bintang supaya tidak tersesat, ya. Ataupun mungkin untuk waktu salat, ya, waktu-waktu penentuan adanya masuk Ramadan atau belum, masuk Idul Fitri atau belum, maka ini sangat bermanfaat. Bahkan terkadang ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah fikih mengatakan tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan mengerjakan perkara itu. Terkadang mengerjakan perkara itu jadi wajib.
seperti menentukan hilal, melihat bintang atau bulan apakah besok masuk Ramadan atau tidak. Kalau tidak melihat, kita tidak tahu besok Ramadan atau tidak. Maka terkadang melihat itu menjadi sebuah anjuran. Tetapi bukan itu fokus yang kita pelajari. Kalau itu boleh, seperti yang dilakukan oleh BMKG dan yang sejenisnya, badan-badan yang bicara tentang cuaca. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum yang tidak boleh, dan itu dibawa kepada ilmu taksir. Ilmu taksir dengan tasyir beda. Kalau tasyir perjalanan bintang, kalau taksir itu pengaruh bintang. Jadi orang-orang jahiliyah itu, mereka meyakini bintang itu memiliki pengaruh. Seperti umpamanya membawa kepada kebaikan atau keburukan terkadang ditentukan oleh bintang. Seperti keyakinan orang jahiliyah apabila terjadi gerhana. Orang jahiliyah menganggap apabila terjadi gerhana bulan ataupun matahari, mereka meyakini akan ada peristiwa buruk, peristiwa yang mendatangkan keburukan, atau peristiwa yang menjadikan orang-orang yang dianggap hebat menurut mereka akan meninggal atau mungkin akan lahir. Lah kebetulan ketika terjadi gerhana itu, wafatlah salah satu putra Rasulullah namanya Ibrahim. Sehingga sebagian para sahabat masih terpengaruh dengan tradisi jahiliyah. Maka Nabi SAW berceramah dan mengatakan sesungguhnya bulan dan juga matahari tidak mungkin keduanya terjadi gerhana karena hidupnya seseorang atau wafatnya seseorang. Tapi keduanya digerhanakan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah munculkan untuk disaksikan manusia agar manusia takut, sehingga mereka salat, zikir, bersedekah dan begitu seterusnya. Maka dari situ Rasul mematahkan keyakinan orang-orang jahiliyah. Tidak ada masalah dengan bintang yang di langit itu, karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka itu untuk 3 perkara. Pertama, untuk menghiasi langit. Kalau langit tidak ada bintang, tidak ada indah. Tidak akan indah langit tanpa bintang itu. Makanya terkadang orang membuat lampu-lampu gitu kan, karena meniru langit biar indah gitu ya. Tetapi tentu kuasa Allah jauh lebih indah dibandingkan manusia. Maka langit itu menjadi indah karena bintang. Kemudian yang kedua, sebagai pelempar syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syuhuban lisyayatin. Bintang itu terkadang digunakan untuk melempar syaitan. Karena di zaman jahiliyah, syaitan-syaitan itu naik ke langit. Kemudian di langit punya maqaida lis-sam'i, pos-pos yang memang digunakan untuk mencuri dengar. Maka ketika diutusnya Nabi SAW, kemudian Allah fungsikan bintang itu melempari setan yang berusaha mencuri dengar wahyu, untuk supaya tidak tercampur mana wahyu, mana kalam syaitan. Maka tidak ada satupun yang mampu naik ke langit ketika itu. Baru setelah wafatnya Rasulullah naik lagi dia sampai hari ini. Makanya kemudian tersebar lagi dunia perdukunan, ya, yang dulu pernah tersebar di zaman jahiliyah tapi kemudian sempat padam ketika diutusnya Rasulullah, kemudian hidup lagi sejak wafatnya Rasul sampai hari ini semakin merebak, ya. Kemudian yang ketiga, sebagai alat tadi untuk dijadikan kompas. Oh, arahnya ke sini, arahnya ke situ gitu ya. Hanya 3 ini saja fungsi bintang itu. Maka barang siapa yang memfungsikan bintang selain daripada 3 perkara, makanya kata Al-Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Maka barang siapa yang berpendapat selain 3 perkara itu, maka dia telah salah, menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani diri dengan hal-hal yang di luar batas kemampuannya.
Ada 3 hukum yang disebutkan para ulama tentang sekitar hukum nujum ini. Pertama, jatuh kepada kesyirikan yang merupakan syirkul akbar, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai dia bertobat. Pertama, ketika dia meyakini bahwa bintang itulah yang mendatangkan kebaikan dan juga mempengaruhi datangnya keburukan. Dia yakin bintang, gara-gara bintang itu, gara-gara bintang ini, betul-betul dia nasabkan kebaikan dan keburukan kepada bintang dan meniadakan Allah di sini, maka tidak ragu lagi hukumnya syirik besar. Yang kedua, menjadikan bintang itu sebagai alat untuk menerka-nerka yang gaib. Menerka-nerka yang gaib, lintas gaib. Karena terbiasa kita ini dulu sebelum ada internet, sebelum kita mampu mengakses YouTube, kemudian juga internet, biasanya kan banyak di koran-koran itu, ya, di situ dijual, isinya itu tentang masalah bintang-bintang, bintang ini, bintang itu, dan banyak orang yang berusaha membeli majalah, membeli koran hanya untuk mengetahui bintang apa dia, ya kan? Hanya mengetahui saya ini bintang apa ini, bintang kalajengking atau bintang kambing, gitu ya. Ya, jadi hanya untuk mengetahui itu saja dia beli itu, sampai beli majalahnya, dia pelajari itu. Kemudian dicocokkan dengan profesi dia, ya, dengan gaya hidup dia dicocokkan itu, mulai daripada kulinernya, mulai daripada watak aslinya, pemarah pemaafkah dia, mulai sampai kepada jodohnya, kepada calon istrinya, makanannya, semua dicocok-cocokkan, ya, cocok galicok katanya orang Jawa, ya. Yang penting cocok gitu ya. Lah ini kan sama dengan mengadu nasib kepada yang gaib. Jangan pernah lintas gaib, tidak perlu. Hidup kita ini fakta di hadapan. Kita ini manusia punya kehidupan sendiri. Jangan menerka-nerka yang gaib. Yang ada sajalah. Di depan kita ada tempe, makan tempe. Di depan kita ada ikan asin, makan ikan asin. Di depan kita ada nasi kebuli, makan nasi kebuli. Ngapain kemudian lintas alam gaib? Ya, kita hidup nyata saja. Anda jadi tukang ojek, ya sudah, lakukan jadi tukang ojek. Anda jadi pembantu rumah tangga, ya sudah, bekerja dengan baik. Anda jadi pekerja, manajer, owner, ya, sudah bekerja saja secara profesional. Kenapa kemudian harus menerka-nerka nasib? Ya, karena kita ini hidup di alam nyata. Jangan menerka-nerka yang gaib. Sebab kalau seandainya kemudian seseorang menerka-nerka perkara gaib itu, kebanyakan menyesal akhirnya. Seseorang yang tidak punya skill jadi manajer datang ke dukun, gimana caranya saya jadi manajer, kan gitu, ya, supaya dicintai sama perusahaan kemudian diangkat. Dukun itu kebanyakan dusta. Dukun itu semuanya iya, nggak pernah bilang tidak. Saya bisa jadi manajer dukun, bisa, semua bisa. Dukun tidak akan pernah bilang nggak bisa, dia akan bilang bisa. Padahal dukun juga ditipu jin, kita pula ditipu dukun. Jadi tipu menipu sebenarnya, silsilah tipu menipu gitu kan. Jin nipu dukun, kita pula ditipu dukun, ya. Terkadang sudah banyak ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan uang keluar. Ada yang tidak sukses, dukunnya kabur, ya kan. Ada yang tidak sukses karena dukunnya nipu, syaratnya terlalu banyak, tidak bisa kita lakukan. Ya, ada yang kemudian sudah habis ratusan juta, akhirnya dukunnya ngasih syarat, akhirnya syaratnya berat, mati dia ketika melakukan syarat. Sengaja dukun bunuh dia sebenarnya, ya kan. Jadi dari sekian ramalan tukang dukun ini, ahli nujum ini, ya kan, tidak semuanya tercapai kok. Kalaupun tercapai sedikit, itu pun kebetulan, bukan karena ramalan, tapi kemudian dinasabkan kepada ahli nujum. Jadi kalau seandainya bintang itu menjadi wasilah menerka-nerka yang gaib, ini mengeluarkan dari Islam. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu kegaiban kita itu kecuali Allah. Jangan menerka-nerka nasib. Kalau sekarang jadi tukang beca, sudah lakukan tukang beca, ya. Kalau Anda sekarang jadi supir taksi, ya sudah jadi supir taksi yang baik, jadi pekerja yang baik gitu ya.
Kalau sekarang apa itu yang kita makan di depan, makan saja. Ya. Sebab alam kita berbeda. Lihat hewan itu kalau dia lapar, dia menerkam mangsanya kemudian langsung dimakan. Takkan antum kemudian lintas alam hewan, ikut-ikut hewan. Beli ikan di pasar nggak ada, masak-masak langsung dimakan, kan jijik ya. Beli ayam mentah langsung dimakan, kenapa? Lintas hewan. Biar seperti hewan. Bedalah kehidupan hewan sendiri, manusia sendiri, jin juga sendiri. Kenapa jin itu gaib coba? Kenapa jin itu tidak dibuat oleh Allah melihat? Kita melihat jin, tapi jin melihat kita, supaya kita jangan berinteraksi dengan mereka, jangan kenalan, jangan minta pekerjaan kepada mereka, ya, jangan beribadah kepada mereka, jangan jadikan kawan ngobrol, apalagi cari jodoh, cari wanita jin dari mereka. Nggak perlu ngapain, karena jin itu tidak ada yang cantik. Bahkan ada seorang syekh meruqyah, kemudian orang itu kerasukan jin yang paling cantik dari jin-jin yang paling cantik di bangsanya. Ketika ditanya bentuknya, kakinya 9. Mau menikah dengan jin yang cantik kakinya 9 itu. Orang saja kalaupun dia model punya kaki 9, mikir-mikir orang itu. Ini ada orang nih, betul-betul orang bukan jin, cantik tapi kakinya 9. Kan mikir tuh. Kaki 3 saja cap kaki 3. Pusing kita lihatnya. Ya kan? Apalagi 9 ya. Jadi biarlah kehidupan mereka. Jangan ganggu kehidupan mereka. Karena dulu zaman jahiliyah itu apabila seseorang safar kemudian melintasi sebuah pohon yang menakutkan, daerah yang mengerikan gitu, menurut mereka angker sampai bulu semua berdiri gitu kan. Orang-orang jahiliyah itu terkadang mereka menyisihkan bekal. Jadi makanannya dibagi 2. Kemudian separuhnya diletakkan di tempat yang keramat itu dan mengatakan, ini saya sisihkan untuk penghuni tempat ini, tolong jangan ganggu saya. Kan mubazir dibuang. Ya kan, siapa yang makan? Paling semut yang makan. Atau orang gila yang lewat yang makan. Ya kan? Sebenarnya di tempat itu kan nggak ada masalah, kalaupun Anda duduk di situ, baring di situ, asal berani saja, mereka juga takut gitu ya. Tapi kalau Anda takut, mereka yang berani, karena mereka itu yukhawifu ibadah. Memang tugasnya menakut-nakuti hambanya, menakut-nakuti hamba Allah supaya takut. Kalau kita berani, mereka takut. Kalau kita yang takut, mereka yang berani kan itu ya. Jadi sekarang sebenarnya tes mental saja, tes keberanian sebenarnya ya. Tapi jangan pula kemudian kita seperti orang yang uka-uka itu. Antum tahu uka-uka itu? Cari tempat yang angker, kemudian antum berdiri di situ lama, dites keberanian. Bukan begitu tes berani. Ya. Itu ganggu sarangnya jin ya. Antum kesurupan lah di situ. Ngapain ke situ? Ya. Jadi kalau seandainya bintang itu digunakan untuk wasilah seseorang itu mengetahui yang gaib, maka ini bisa keluar dari agama, bisa murtad. Ya, karena tidak ada yang tahu kegaiban kecuali Allah. Nabi saja, bahkan seluruh para nabi dan rasul diberikan ilmu tentang kegaiban itu hanya sedikit. Seperti Rasul ya bersabda kepada kita tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman. Ya, akan berlaku keluar Dajjal, keluar Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, dan yang itu kan perkara-perkara gaib. Tetapi karena Nabi SAW itu bicara dengan wahyu, bukan hawa nafsunya, yang ia bicarakan murni dari Allah Azza wa Jalla, ya kita yakin sami'na wa ata'na. Lalu kalau dukun, siapa yang mewahyukan? Dia bukan Nabi. Ya jin setan yang mewahyukan, sehingga yang keluar hanya dusta dan dusta saja. Ini hukum yang kedua, kalau bintang digunakan untuk seseorang itu akhirnya mengaku yang gaib, bisa keluar dari agama. Kemudian yang ketiga, kalau ilmu perbintangan itu hanya sekedar menasabkan saja sebab terjadinya keburukan, sebab terjadinya kebaikan itu, saya yakin Allah yang buat. Ada buruk, ada baik, itu Allah. Cuma sebabnya lewat bintang. Maka kalau seandainya dia menjadikan sebab yang bukan sebab, ini tidak sampai kepada keluar dari Islam ataupun tidak sampai kepada syirik besar. Cuman dia masuk pada syirik kecil. Alasannya karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Sebab kebaikan bukan karena ramalan bintang. Sebenarnya Anda pamannya seorang pekerja, ingin jadi manajer, kemudian betul-betul Anda datang ke dukun, kemudian diangkat jadi manajer, bukan berarti karena ramalan si dukun itu, bukan.
Karena berapa banyak orang-orang yang tidak percaya dukun tapi dia bekerja profesional, dia tanya ke perusahaan gitu kan, kira-kira apa syarat-syaratnya jadi manajer, saya ini harus seperti apa, pendidikan apa yang harus saya tempuh, saya akan bekerja secara keras dan profesional. Kalau Allah takdirkan jadi, karena Allah itu suka seorang hamba kalau dia melakukan aktivitas amalan, dia mungkin dalam amalan itu. Ya, makanya bisnis yang mencela-mencela nggak pernah berhasil kan begitu. Tapi bisnis kalau ditekuni satu atau dua, rata-rata berhasil. Karena memang Allah senang apabila seorang hamba beramal kemudian dia mungkinkan amalannya. Ya kan? Maka bukan karena datang ke dukun gitu ya. Kalau ingin naik pangkat ya harus jujur, profesional, bekerja dengan baik gitu ya. Bukan karena datang ke dukun kemudian besok diangkat. Ya, jadi itu harus dipahami bahwa ilmu nujum itu adalah ilmu yang berbahaya. Tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Imam Qatadah menyatakan makruh, sedangkan Ibnu Uyainah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Al-Harab dari mereka. Tapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan tersebut kalau yang dimaksud ilmu tasyir tadi. Seperti ya orang-orang BMKG gitu kan, memperakirakan cuaca dengan melihat bintang, langit dan begitu seterusnya dengan alat dan sudah dicoba dan itu sebuah kenyataan, maka ini bukan yang dimaksud ilmu nujum, tidak. Ya kan? Abu Musa menuturkan Rasul bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah, mudminu khamrin wa musaddiqun bisihri wa qati'ur rahimin." Ada 3 jenis manusia yang tidak masuk ke dalam sorga. Satu, Rasul mengatakan mudminu khamrin, orang yang sudah gemar minum khamr, sudah kecanduan dia. Khamr dan sejenisnya ya, narkoba itu termasuk khamr juga karena memabukkan. Kemudian yang kedua, orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir salah satunya adalah mempercayai kepada ilmu nujum. Karena barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Ya, ada hadis yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mempelajari bagian daripada ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Ya. Zada mazada, semakin dia belajar semakin tinggi ilmu sihirnya. Jadi orang yang mempercayai sihir, orang yang mempercayai dukun, makanya ada hukumannya kan orang yang datang ke dukun itu. Kata Nabi SAW, "Man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Siapa yang datang ke tukang ramal, datang saja kemudian bertanya, belum membenarkan dia, hanya bertanya, ya, hanya coba-coba tanya saja, saya sih pengen tahu saja gitu kan, maka itu saja sholatnya 40 hari sudah ditolak tuh. Sholatnya yang sudah dilakukan dia 40 hari ke belakang itu ditolak. Percuma sholat yang sudah dilakukan selama 40 hari itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian kalau dia sampai membenarkan, masuk pada dosa besar, bahkan bisa masuk pada kesyirikan dan bisa mengeluarkan dari Islam kalau sampai membenarkan. Karena Rasul mengatakan fasaddaqahu faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sampai membenarkan, dia hakikatnya telah berlepas diri dari syariat Muhammad SAW. Mengingkari satu syariat bisa kafir. Ya, makanya bahaya, nggak usah datang ke dukun. Kalaupun mau datang ke dukun nggak apa-apa, hanya ngetes dukun nggak apa-apa, mengetes kedustaan dia. Masalahnya kalau kemudian antum datang ke dukun niatnya ngetes, antum pula dites dia, itu kan masalah tuh. Lebih baik nggak usah lah. Nggak usah ngetes ya, nanti antum yang kena tes dia. Ya, karena mereka itu tukang nakut-nakuti sebenarnya. Nakut-nakuti mau nyihir, nakut-nakuti mau nyakiti, nakut-nakuti mau membahayakan. Tidak akan terjadi satu dunia tukang sihir berkumpul untuk nyakiti antum kalau tidak ditulis di Lauhil Mahfuz, nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Ya. Tetapi walaupun satu dunia menolong antum dari sihir yang sudah dilancarkan kepada antum, kalau sudah di Lauhil Mahfuz memang antum kena sihir, kena.
Memang begitulah takdir. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki enggak mungkin terjadi. Itu ilmu takdir yang paling rendah itu. Cukup itu. Ya. Maka di sini ikhwatu fiddin bahwa ilmu perbintangan ini adalah ilmu yang paling bahaya. Apalagi sekarang sudah dunianya dunia internet, ngakses tentang ilmu-ilmu seperti itu lebih mudah. Dan masih ada saja orang-orang yang kemudian mengadu nasib dengan bintang, kan begitu. Orang-orang anak-anak muda yang cari jodoh gitu kan, supaya jangan salah cari jodoh, sudah dapat lah gitu kan pacar, kemudian ditanya, pacarmu bintang apa? Oh bintang ini. Kemudian ditengok, oh nampaknya nggak cocok, masalahnya bintang ini cerewet dia nanti, nggak jadi. Oh ini bintang ini nampaknya baik ini, tapi jelek, nggak apa-apa baik katanya. Akhirnya kemudian terkadang orang nerka dengan mengadu nasib. Dukun itu tidak ada yang pasti, semua menerka. Makanya dukun bertanya. Sebenarnya kalau dia yakin ngapain bertanya coba kan? Ditanyanya kita masalahnya apa katanya. Dia kan nerka juga tuh. Dia nggak yakin juga, dia tanya juga sama kita. Terkadang tidak langsung kemudian diproses kan, suruh pulang dulu, dia cari tahu dulu. Pulang dulu nanti besok datang lagi katanya. Dia sendiri cari-cari tahu dulu tentang orang yang datang kepada dia. Kalau dia nerka-nerka, lo ngapain antum datang ke nerka-nerka? Hadapi saja hidup itu yang pasti-pasti, nggak usah nerka. Ya, sekarang bekerja apa ya sudah tekuni, sekarang makan apa yang sudah makan. Ya hobi apa antum ya sudah itu tekuni hobinya, kan begitu. Itu kita ini senang manusia itu, tidak perlu lintas binatang, lintas alam gaib, tidak perlu. Sampai-sampai mau ada yang mau mengerahkan kalau Cina sampai menyerang Indonesia maka 500 juta kan ya. Kami lintas alam gaib siap untuk mempertahankan NKRI. Ada nggak tuh? Gimana ceritanya? Dikiranya Cina tak punya dukun juga kali ya. Gitu ya. Cina juga hantunya lebih ngeri. Hantunya jalannya anjrit-anjrit kan. Kita hantu miskin bergelantungan pula di pohon-pohon. Ya, sundel bolong. Nah, ngapain mau ngerahkan pasukan alam gaib coba? Itu nggak ada kerjaan gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita ini orang beragama, yakin dengan Allah, yakin dengan Allah. Soal perang itu juga urusan Allah, sudah ditulis Lauhil Mahfud. Terjadi perang ataupun tidak, menang ataupun kalah itu sudah ditulis. Cuman kan kita disuruh untuk upaya yang syar'i. Ya, sekarang coba. Ini dukun-dukun ini siap mati. Siap mati untuk NKRI, bukan untuk Allah ya. Siap mati untuk NKRI. Dia bersumpah atas nama Allah. Sampai mau mengerahkan ilmu kebal lah gitu kan. Kebal peluru, kebal apa, kebal itu. Kalau Allah takdirkan meninggal. Kalau Allah takdirkan meninggal nih, anggap saja terjadi perang kemudian meninggal dunia, apa kita katakan mati syahid? Mungkin mati syahid, ya kan? Sebelum dia berangkat dia interaksi dulu dengan jin. Dia menyembah jin dulu. Kemudian jin menolong dia dengan cara dibekali seperti itu. Justru jin itu kadang-kadang ketika berperang dicabut oleh jin ilmu kebalnya biar dia mati dalam kondisi syirik. Mau tahu dalilnya? Ya. Ketika perang Badar, yang ngompori orang-orang musyrik supaya berangkat ke Badar itu siapa? Iblis. Iblis itu mengompori orang-orang ini, orang-orang musyrik ini. Sudah, berangkat saja ke Badar, saya akan tolong kamu. Nanti akan ada kekuatan lain yang akan datang, kamu pasti menang. Nah, coba. Ketika berhadap-hadapan betul-betul musuh, kemudian tentara Rasulullah SAW didukung oleh 5.000 malaikat. Nih setan-setan ini, iblis-iblis, jin-jin yang jahat ini yang sudah memprovokasi, kabur dia dan mengatakan, inni bari'um minkum, inni ara ma la taraun, inni akhafullah katanya. Saya mau balik sajalah. Saya sudah tahu ini pasti kalian kalah. Saya takut kepada Allah. Kabur dia ngacir.
Disuruh perang akhirnya mati. Memang begitu. Awalnya jin janjikan sudah berangkat saja, nanti kamu ditembak kebal, kamu dibacok dan apa, ya, nanti dibakar pun kayak Ibrahim, dingin tuh apinya katanya. Gitu ya. Kalau udah berhadapan-hadapan jinnya kabur itu, sengaja biar mati dia, mati kafir, tidak sempat bertobat. Ya kita hargai NKRI-nya lah kan begitu. Cuman kan cara syar'inya ini yang nggak ada, ngapain? Cara-cara yang tidak syar'i kemudian seperti itu. Karena kita ini orang Islam, punya Allah, Allahu maulana, Allah yang melindungi kita. Orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada pelindung bagi mereka. Kita sering mendengar sejarah bangsa kita merdeka ini, coba hanya dengan babu runcing katanya bisa menang dengan kalimat takbir. Dan itu sudah jelas dalam sejarah kan itu. Pertolongan siapa? Allah. Bukan siapa-siapa, Allah yang menolong. Karena Allahu maulana, Allah pelindung kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ilmu perbintangan ini bagian daripada ilmu perdukunan. Tidak perlu menerka-nerka nasib, serahkan nasib kepada Allah. Seorang muslim itu harus optimis, tidak boleh pesimis. Harus optimis. Memang begitu, harus optimis. Yang dihadapi, yang akan dihadapi, yang sedang dihadapi itu harus betul-betul optimis. Apa yang terjadi, terjadilah. Emangnya kenapa akan begitu? Hadapi. Ya. Tetapi bagaimanapun kita ini berusaha mencari sebab. Allah mengatakan faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sudah kerjakan saja, nanti Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kita. Nanti di akhirat Allah akan bertanya tentang amalan kita. Rasul akan melihat, oh ini umatnya, oh dia layak masuk ke telaga, minum di telaganya. Sudah, nggak usah nerka-nerka, yang ada saja. Nanti Allah akan melihat amalan kita. Mencari sebab, berdoa, cari sebab, tawakal, selesai. Ya kan? Sebenarnya simple hidup ini. Kita ini kan nggak lama hidup ini. Kadang-kadang anehnya itu pejabat-pejabat yang sudah tua, yang mau pensiun datang ke dukun itu, yang sudah mau mati. Ya kan? Harusnya kan orang yang seperti ini tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahlah, sudah tua. Ya kan? Kuburan pun sudah manggil-manggil dia. Harusnya lebih banyak di masjid, tidak usah datang ke paranormal. Kata Imam Ibnu Hazm, falyalzam lisyuyukhi an yajlisa fi masajidillah. Maka seorang tua yang sudah tua itu, kata Imam Ibnu Hazm, layaknya itu sudah harus tinggal melazimkan di masjid. Orang-orang tua itu harus melazimkan di masjid. Sudahlah, nggak usah lagi sibuk-sibuk dengan dunia. Wariskan kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini di antara bab ilmu nujum atau astrologi. Kemudian kandungan bab ini satu, hikmah penciptaan bintang-bintang sudah jelas. Bantahan terhadap orang yang berpendapat selain tersebut. Siapa yang mempelajari ilmu nujum maka dia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak peredaran bintang ataupun bulan, dan tadi sudah saya sebutkan perbedaannya. Dan yang keempat, ancaman bagi orang yang mempercayai sesuatu sihir yang di antara jenisnya adalah ilmu nujum walaupun dia mengetahui akan kebatilan. Karena dalam dunia perdukunan biasanya dukun itu kan menjadikan alat untuk meramalkan berbagai macam. Ada menggunakan dengan pasir, dengan kerikil, terkadang dengan jari-jari manusia. Sinilah ininya apa? Tengok urat-uratnya. Kadang-kadang dari kepala ulir-ulirnya ada berapa gitu kan. Gitu. Ini ulirnya ada 3. Oh nanti kamu istrinya 3 katanya. Oh nggak ada ulir-ulirnya. Wah ini kamu jomblo sampai kiamat katanya. Ini kan repot nih kalau kayak gini nih. Ya. Jadi termasuk juga dukun itu menggunakan media dengan cara bintang yang disebut dengan ilmu nujum. Ya, jadi ada istilah-istilah perdukunan itu namanya kahin, itu yang paling rendah, arraf yang paling rendah, kemudian naik lagi ke kahin, naik lagi ke romal, naik lagi ke nujum, naik lagi ke sahir, dan itu yang paling kejam. Ya. Kalau arraf itu kan hanya sekedar meramal saja. Akan terjadi ini, terjadi itu. Nanti 2020 akan terjadi perang dunia ketiga. Ini sekarang sudah ada tanda-tandanya. Iran sudah perang sama Amerika, sudah mulai perang terbuka katanya.
Mana ada sejarahnya Iran perang dengan Amerika? Hah? Mana ada? Dari dulu panas-panas tai ayam kan? Nggak ada juga perang. Ya karena ini terjadi, perang itu bukan di negaranya loh ya. Bukan Amerika kayak gempur Irak dalam perang Teruk kan gitu. Ini kan terjadi di luar daerah dalam situasi perang di Baghdad kan begitu. Mereka itu perang di luar areal mereka. Ya kalau Allah takdirkan perang ya mungkinlah terjadi. Tapi kan selama ini kan hanya gertak-gertak saja karena rebutan masalah minyak, masalah ekonomi, masalah apa. Itu menurut pakar ya, saya bukan pakar, saya melihat saja. Karena tidak ada terbukti. Bagaimana terbukti orang Syiah? Iran itu Syiah. Ya, dan mereka dekat dengan Yahudi. Ya kan? Kemudian itu menjadi pemicu sebagian orang meramal, oh, nanti akan terjadi perang. Tidak. Perang aja belum terjadi, ya baru perang-perang kecil. Kemudian sudah diramalkan akan terjadi perang besar. Malhamatul Kubra, Armajundun. Wah, itu makin menakut-nakuti orang ini. Ya kan? Itu disebut arraf namanya, meramal sesuatu yang akan terjadi, memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Itu disebut arraf namanya. Ya kan? Adapun kahin ini meramal sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah terjadi sudah lewat waktunya. Mobil hilang, jam tangan hilang, dompet hilang, rumah kecurian, sudah berlalu beberapa bulan, beberapa tahun. Kemudian datang ke dukun meramalkan, sebenarnya dompet saya di mana? Mobil yang dicuri itu di mana? Ya kan? Nyari orang yang hilang, nah, itu namanya kahin. Dia meramal sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ada romal. Romal itu menggunakan media tanah, media kerikil, kayak orang-orang yang di gurun pasir gitu ya, meramal lewat megang pasir, kemudian terjadi ramalan. Kemudian nujum ini ke bintang dia menjadikan bintang-bintang, dan ini yang menyebar di mana-mana, yang menyebar bahkan ditayangkan di televisi, ya kan? Yang seperti ini justru ditayangkan di televisi, baik di dunia barat ataupun dunia timur gitu, semua ditayangkan. Dan dulu pernah ya di negara kita kan dulu waktu belum ada globalisasi media gitu kan, orang masih terkungkum dengan ajaran nenek moyang, itu masih yakin tuh dengan ilmu nujum itu. Sampai hampir di semua rumah itu ada majalah itu ya. Majalahnya dua. Ya, pertama majalah apa, teka-teki silang. Yang kedua majalah nujum kan gitu ya. Dulu kan begitu ya, teka-teki silang, kemudian cari covernya wanita yang seksi gitu. Subhanallah. Ya zaman dulu ya. Atau novel-novel yang gak jelas gitu ya. Kemudian ada juga biasanya majalah-majalah dunia perbintangan, itu zaman jadul tuh. Ya, sekarang kan sudah modern ya, sudah mulai ditinggalkan. Ngapain cari majalah gambar itu, langsung aja ngakses di YouTube ya, keluar semua. Nah, jadi perkara-perkara itu tinggalkan. Lah yang paling parah ilmu sihir atau sahir, ini udah paling kejam dalam dunia perdukunan. Itu yang paling kejam, yang paling jahat adalah tukang sihir. Karena tukang sihir bukan hanya membuat orang susah, membuat orang sakit, bahkan bisa orang mati, bisa dibunuh sama tukang sihir. Jadi memang kejam sekali. Wallahu alam. Taib, ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Jihad ini kan ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Coba bayangkan kalau sekarang
pemerintah menghapuskan jihad di dalam buku-buku pendidikan. Karena itu membawa kepada paham radikal. Kemudian hilanglah kalimat jihad. Kemudian keinginan jihad sudah tidak ada. Suatu ketika diserang, kira-kira apa yang terjadi? Apa namanya itu? Karena sudah tidak ada kalimat jihad. Akhirnya diganti dengan mempertahankan NKRI, kan begitu. Ya, intinya kan begitu, mempertahankan NKRI. Kenapa di zaman dulu orang siap mati dalam rangka jihad loh ya? Karena dia tahu mati syahid. Keyakinannya dengan mati di medan tempur itu karena menjalankan syariat Allah. Dan itulah cita-cita para sahabat. Walaupun jihad itu memang perkara berat, tidak semua yang sanggup. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan kepada kalian untuk perang dan itu perkara yang kalian benci. Kenapa? Karena pertaruhannya nyawa. Sehingga orang-orang pilihan saja yang memang diberikan keberanian untuk perang, tidak semua. Ada orang yang semangat Allahu Akbar perang sekali kena dengar bom, udah kayak kucing dilempar ini ya, air, udah merengut gitu kan, udah mau balik aja rasanya. Ada terkadang semangat di awal, tapi ketika masuk dalam front peperangan itu ditampakkan itu kepengecutan dan keberaniannya. Ya. Kenapa? Karena tidak ditanamkan tadi niat yang benar, kemudian ajaran-ajaran yang benar, kemudian jihad yang benar seperti apa gitu kan. Kemudian orang dijauhkan dari istilah jihad. Ya. Jadi kan membela kita ini membela karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain? Ini juga harus diluruskan. Yang membela negara bagian daripada syariat. Bagaimanapun membela negara bagian daripada syariat. Cinta negara itu juga bagian daripada syariat. Makanya Rasul ketika diusir dari Mekah, dia berat meninggalkan Mekah dan mengatakan, kalaulah bukan karena kaum mengusir aku tidak akan keluar dari Mekah, kata Rasulullah. Karena orang keluar dari negaranya itu berat sekali. Artinya karena kecintaan kepada negara itu bagian daripada keimanan, mempertahankan negara. Tapi tentu niatnya pertama karena Allah, yang kedua karena mempertahankan negara, kan begitu ya. Allah dulu, kemudian baru niat yang lain. Lah konteks jihad itu fardu kifayah dan fardu ain. Kalau seandainya sekarang ini ya baru panas-panas seperti ini, ya ini belum fardu ain karena belum diserang. Baru fardu kifayah, biar negara mengutus orang-orang pilihan dari tentara-tentara terbaik, biar mereka yang menangani. Dan siapapun yang ditunjuk oleh negara untuk berangkat perang, maka tidak boleh seseorang menolak. Tidak boleh. Anda seorang tentara, kemudian Anda diperintah pemerintah, Anda ikut 1, 2, 3 berangkat, maka tidak boleh menolak. Karena itu sudah ditunjuk oleh negara. Ya, sifatnya fardu ain kalau yang seperti ini. Tapi kan tidak semua bergerak, karena apa? Belum terjadi serangan. Ya, biarlah mereka yang mengurus gitu kan. Karena siapa kita dengan mereka? Kita tidak ada senjata, tidak mungkin mereka bawa kapal perang, antum bawa pisau dapur. Mana bisa menang kan begitu? Ya kan? Pakai tulup, berapalah tulup itu ininya ya? Pakai kacang lagi, mana mati? Ya kan? Jadi biarlah mereka. Tapi kalau sudah diserang sebuah negara, mau tidak mau semua bangkit, dan itulah disebut fardu ain. Kalau sudah negara diserang, betul-betul diserang, maka wajib bangkit, dan itu sudah fardu ain. Ya, pakai bambu runcing, pakai pagar lah, terserah mana yang bisa jadikan senjata, jadikan senjata. Karena kalau sudah di kondisi diserang, sudah tidak ada pilihan, dijajah atau menang atau mati syahid, sudah. Ya kan, apa itu pilihannya? Memilih yang mana? Ya, sebab kalau dijajah masalah. Dalam dunia Islam kalau sampai dijajah negara kafir jadi budak kan begitu. Tapi dalam ajaran mereka ya kita ya mungkin kurang lebih juga kan begitu. Bahkan lebih sadis, karena dunia perbudakan dalam Islam itu bukan sebagaimana yang dibayangkan orang-orang. Oh, kalau jadi budak itu susah, diperintah, dipaksa kayak Musa, bukan.
Budak dalam Islam itu dihormati. Makanya Rasul sebelum meninggal mengatakan, as-salatu salatu wa ma malakat aimanukum. Salat, salat dan jaga budak kalian. Makanya banyak orang yang tidak mau merdeka karena belum tentu ketika dia jadi orang merdeka dia punya rumah, dia bisa makan, dia punya pakaian. Sehingga ada orang yang bertahan dalam perbudakan dalam Islam itu. Nggak mau dia kalau dimerdekakan, nggak mau. Karena kalau dimerdekakan dia sudah lepas sama majikannya, berarti dia harus cari kerja sendiri, cari rumah sendiri, cari makan sendiri, kan begitu. Sehingga ada orang yang nggak mau dimerdekakan, ada orang nangis. Bahkan ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Qatadah atau siapa, lupa saya. Ya, dia itu cacat orangnya, jadi cacat fisiknya, tapi otaknya tidak cacat. Tapi dia suka agama, akhirnya dimerdekakan, dia menangis. Ya, akhirnya dia tinggal di masjid, dengan kepiawaiannya dia belajar, dengan pendengarannya, akhirnya dia pun diberikan ilmu dan menjadi ulama dunia. Jadi jangan berpikir dunia perbudakan dalam Islam itu kayak Romusa, kayak Belanda, enggak. Jangan samakan. Budak itu dihargai kayak pembantu juga gitu ya. Dihargai, dikasih tempat yang layak, makanan yang layak. Cuman dia harus bekerja kepada tuannya saja. Disuruh-suruh mau gitu. Tapi juga diberikan haknya bagi dia. Jadi enak sebenarnya karena juga masuk dalam keluarga gitu ya. Cuman orang kadang-kadang menggambarkan perbudakan itu menyelisih HAM, hak asasi manusia dan begitu seterusnya. Padahal kalau melihat konteks perbudakan dalam Islam tidak sebagaimana yang dituduhkan. Tidak, Islam itu sangat menghormati, indah, ya kan? Jadi konteksnya fardu kifayah kalau memang diserang, kalau belum diserang itu bukan urusan kita, itu urusan negara. Kita kan hanya bisa berdoa saja jangan sampai perang, karena bagaimanapun nikmat aman itu jauh lebih baik dibandingkan perang. Karena ada orang yang sok-sokan di YouTube itu komentar, perang aja lah perang katanya. Dia nggak tahu kalau habis perang dia susah. Perang aja perang, Allahu Akbar, takbir, sok takbir pula. Sekali dia diserang, ya kan, baru dia tahu bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya hancur, baru dia tahu susahnya hidup di negeri konflik itu. Ingat, keamanan itu nikmat. Jangan berdoa perang, perang aja perang katanya. Kalau perlu Imam Mahdi muncul sekarang katanya. Jauh kali bicara, Cina mau nyerang Indonesia, Imam Mahdi suruh datang ke Indonesia. Ya kan? Ini komen ini nggak jelas, nggak ada aturan main tuh nulisnya itu. Wallahu a'lam. Ya intinya kita berdoa semoga negara kita aman, ya, negara kita tidak diserang dan kita tidak perang. Bagaimanapun kondisi perang ini kondisi yang belum tentu orang istiqomah jadi istiqomah. Bisa saja yang tadinya istiqomah dalam kondisi susah perang jadi futur dia, ya kan? Maka berdoalah keamanan karena itu nikmat Allah yang paling besar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.